Air kehidupan. Yehezkiel pasal 47, ada 3 ayat yang akan saya bacakan. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat yang ke-9. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. 1 ayat lagi, ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Di dalam Yehezkiel pasal 47 ini, Yehezkiel mendapatkan sebuah visi tentang bait Allah yang baru. Sebuah penglihatan tentang bait Allah yang baru dengan desain yang begitu detail. Sehingga itu bisa digambar, sangat detail. Jadi Allah bagaikan arsitek yang merancangkan bait suci yang baru ini. Mengapa ada bait suci yang baru? Karena bait suci yang lama pada saat itu sudah dihancurkan oleh Babel. Bait suci Salomo yang begitu megah, yang tidak ada bandingannya, yang penuh dengan emas, di mana-mana emas, dindingnya, lantainya, semua dari emas. Tapi semua sudah dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya, mengapa kok Tuhan izinkan? Bait suci ini kan rumahnya Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan bait suci yang lama ini dihancurkan oleh musuh? Penyebabnya adalah karena Tuhan sudah meninggalkan bait suci itu. Tuhan sudah pergi dari rumahnya. Kemuliaan Tuhan sudah pergi. Ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, meninggalkan gerejanya, maka bait suci itu tidak ada artinya lagi. Selain hanya sebuah bangunan yang tidak berpenghuni. Jadi kemuliaan Tuhan sedikit meninggalkan. Sampai satu saat meninggalkan bait suci, bahkan meninggalkan kota Yerusalem. Jadi saudara, ini juga satu pelajaran bagi kita ya. Kalau gereja, perhimpunan kita sudah tidak ada hadirat Tuhan, maka tidak ada artinya semuanya. We are playing church. Kita sedang main gereja-gerejaan. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan itu yang terpenting di dalam gerejanya, di dalam perhimpunan orang percaya. Itulah yang harus selalu kita doakan. Ayo semua kompak berdoa, para pelayan, umat Tuhan yang datang beribadah. Kita mau berdoa bersama supaya kemuliaan Tuhan ini bukan hanya hadir di tengah-tengah kita pada saat kita beribadah, tapi semakin hari semakin dinyatakan. Mengapa sekarang kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait suci? Dan pertanyaan terus bergulir. Mengapa sekarang kok Tuhan pergi dari gerejanya? Jawabannya ada di Yehezkiel pasal 8. Jawabannya adalah karena gereja sudah kehilangan kekudusan. Gereja sudah kehilangan kekudusan dan Tuhan tidak bisa. Dia Allah yang maha kudus, Dia mau bersama-sama dengan kita ketika kita hidup di dalam kekudusan.
Ketika gereja sudah kehilangan kekudusan, Tuhan tidak akan kerasan. Dan menjadi peringatan, terutama bagi saya dan juga kepada hamba-hamba Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dikatakan di dalam Yehezkiel, yang menyebabkan umat Tuhan kehilangan kekudusan adalah pemimpin-pemimpin gereja, para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Ini yang menyebabkan, saudara-saudara. Dari pelayan, dari pemimpin, turun ke bawah. Makanya mari saya melalui firman Tuhan ini menghimbau pada hamba-hamba Tuhan, juga termasuk pelayan-pelayan, ayo kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita tidak hidup dalam kekudusan. Yang kemungkinan pertama, Tuhan pergi. Kemungkinan kedua, kita yang pergi. Jadi ini dua kemungkinan yang tidak bisa tidak. Itulah sebabnya mari kita perhatikan sama. Saudara, saya juga sama. Saya tidak mengatakan hanya saudara saja, tetapi saya juga bicara kepada pribadi. Ayo kita kembali perhatikan hidup kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itulah yang menyebabkan mengapa kemudian Tuhan memberikan visi tentang bait Allah yang baru. Walaupun bait Allah ini sepanjang sejarah bangsa Israel tidak pernah terbangun. Ada orang berkata ini hanya visi yang bicara tentang gereja Tuhan. Ada yang berkata ini akan terbangun nanti di masa milenium. Ya, kita tidak tahu. Saya rasa bisa jadi kedua-duanya benar. Dan Yehezkiel di dalam pasal 47, dia mendapat satu penglihatan, ada air yang mengalir dari dalam bait suci menuju ke arah timur. Dan kita sudah tahu ceritanya bahwa air itu ketika diikuti, maka air itu semakin hari atau semakin ke sana, dia semakin mendalam atau semakin dalam. Dari mata kaki, mata lutut, pinggang, dan akhirnya menjadi sebuah sungai. Dan ada satu hal yang menarik perhatian saya, dikatakan bahwa sungai itu adalah sungai kehidupan. Tadi sudah kita baca. Kemana saja air itu mengalir, di situ akan terjadi kehidupan. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semua menjadi hidup kembali. Bahkan ada pohon-pohon di tepi sungai yang menjadi makanan buahnya dan daunnya menjadi obat untuk kesembuhan tubuh kita. Nah, inilah yang kita rindukan, baik dalam perhimpunan kita, tetapi juga dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Supaya sungai air kehidupan itu mengalir kepada kita, sehingga kita dihidupkan kembali. Pribadi kita, rohani kita dihidupkan, keluarga kita dihidupkan, gereja kita dihidupkan, pekerjaan kita dihidupkan. Haleluya. Dikatakan kemana saja air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Saudara percaya tidak? Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Lalu kita percaya kita akan alami ini. Coba sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah masih hidup? Kita orangnya sih masih hidup. Tapi apa sungguh-sungguh masih hidup? Atau sudah mati? Hidup kita sudah mati. Keluarga kita sudah mati. Kasih kita mati. Inilah saatnya kita izinkan air kehidupan itu mengalir di dalam hidup kita, saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir. Haleluya. Karena ketika air itu mengalir, ada kehidupan, ada kesembuhan. Semua yang indah, yang baik akan muncul di situ. Segala sesuatu akan dipulihkan kembali. Haleluya. Saya akan masuk kepada hal yang berikut, yaitu sebuah pertanyaan. Mengapa? Mengapa air itu membawa kehidupan? Ya? Tuhan Yesus kan juga pernah menawari wanita Samaria, bukan? Kamu mau enggak air hidup? Karena Tuhan tahu wanita ini mati. Orangnya hidup, tapi hidupnya mati. Keluarganya mati. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kok air itu membawa kehidupan? Ada apa sebenarnya? Dikatakan air itu mengalir dari dalam bait suci. Kalau gitu ada apa di dalam bait suci? Saya perhatikan ada 3 hal yang penting yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, di dalam bait suci itu ada kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel pasal 43 ayat 2-4. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Haleluya. Jadi apa yang ada di dalam bait suci? Dikatakan kemuliaan Tuhan kembali kepada bait sucinya.
Haleluya. Tadi di pasal 10 kita melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, yang menyebabkan bait suci dihancurkan oleh Babel. Tetapi di dalam bait suci yang baru ini dikatakan kemuliaan Tuhan kembali kepada bait suci ini dan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Haleluya. Hadirat Tuhan ada di situ, kemuliaan Tuhan ada di situ, sehingga air yang mengalir membawa kehidupan bagi umat Tuhan. Haleluya. Ketika kemuliaan Tuhan ada di dalam gerejanya, ketika kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita, maka semua yang mengalir dari hidup kita akan membawa kehidupan. Kalau kita mau kembangkan, di dalam Yakobus berkata, perkataan kita itu juga seperti air, kan? Makanya Yakobus bilang, tidak mungkin satu mata air akan mengalirkan air yang murni dan air yang kotor. Ketika kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita, aliran air yang keluar dari hidup kita, itu akan membawa kehidupan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Itu yang pertama. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di dalam gerejanya. Yang kedua, menarik sekali, di dalam bait suci yang baru ini hanya ada satu perkakas, yaitu mezbah dupa. Saya bacakan. Dan di hadapan tempat maha kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu. Tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Kalau saudara membaca dan menyelidiki, maka dikatakan bahwa di dalam bait suci yang baru ini hanya ada satu perkakas, tidak ada yang lain. Tidak ada kaki dian, tidak ada tabut, tidak ada meja untuk tempat roti dan sebagainya. Tidak ada, cuma ada satu, yaitu mezbah dupa dan terbuat dari kayu. Nah ini yang juga antik, bukan? Kita tahu selama ini mulai dari kemah Musa sampai kepada bait Salomo yang namanya mezbah dupa itu selalu dari emas. Tapi di bait suci yang baru, yang luar biasa size-nya, ukurannya yang penuh dengan kemuliaan ini loh. Kok mezbahnya malah dari kayu? Apa artinya semuanya? Saya percaya ini bicara tentang penyembahan kita. Penyembahan kita. Mezbah dupa itu bicara tentang worship life, tentang hidup penyembahan kita. Dan kayu menunjukkan sebuah kesederhanaan. Jadi itu saya katakan, ini bicara tentang penyembahan kita di dalam ketulusan kepada Tuhan. Inilah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Sebab itu kalau kita menyembah Dia, kita harus dalam roh dan ketulusan, kebenaran. Jadi berbicara tentang sebuah hidup penyembahan dan penyembahan di dalam ketulusan. Apa adanya. Kalau mau bicara ketulusan itu artinya apa adanya. Ya sudah kita ini begini, kita datang apa adanya kepada Tuhan. Kita membuka hati kita, kita menyembah Tuhan. Ini yang terpenting, menyembah Tuhan itu dengan ketulusan, hati yang tulus. Sebab Tuhan berkenan kepada ketulusan itu. Kita tahu bicara tentang penyembahan, tentang praise and worship sekarang ini memang canggih luar biasa. Tapi saya tidak tahu di hadapan Tuhan bagaimana. Penyembahan-penyembahan, apalagi yang dari negara-negara barat, wah luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan gimana kita nggak tahu. Makanya jangan hanya mengagumi luarnya ya. Esensi penyembahan itu adalah dalam hati kita. Itu yang terpenting. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sembah Dia dengan hati yang tulus. Masuk hadiratnya dengan hati yang penuh ketulusan. Mezbah yang dari kayu. Tentu dari emas boleh, asal sungguh-sungguh emas. Bukan emas sepu-sepuan. Jadi saudara-saudara inilah yang keluar dari bait suci. Di bait suci tidak ada apa-apa. Tabut aja nggak ada di situ. Hanya mezbah dupa. Hanya mezbah dupa. Naik ke hadirat Tuhan. Dan mezbah ini dari kayu biasa. Saya coba lihat kayu apa ini. Kayu penaga kah? Kayu... Kan ada beberapa kayu. Kayu apa aja gak disebutkan dalam Alkitab. Nah, yang ketiga, saudara. Ada mezbah korban bakaran. Jadi ada 2 perkakas saja dalam bait suci Yehezkiel ini. Di dalam bait suci hanya ada mezbah kayu. Di luar bait suci biasanya kan ada namanya bejana pembasuhan ya.
Tapi ini tidak ada yang apa-apa. Cuma mezbah korban dari batu. Memang tidak disebut dari batu. Kalau di bait suci yang lain ada dari tembaga ya, minimal dari tembaga. Ini tidak ada. Pokoknya dalam bait suci Yehezkiel ini tidak ada logam. Saya juga tidak mengerti. Mungkin satu saat Tuhan berikan pengertian. Kenapa kok nggak ada logam? Nggak ada tembaga, nggak ada besi, nggak ada perak, nggak ada emas. Nggak ada sama sekali. Yang ada cuma batu. Ya tadi disebutkan dari kayu. Lalu ada tangga-tangga dari kayu. Jadi cuma kayu dan batu. Nah saudara-saudara, mezbah korban bakaran dengan ukuran 12 kali 12, 144 hasta persegi. Ya itu punya pengertian lain nantinya. Tapi yang saya mau soroti bahwa mezbah korban itu selalu bicara tentang, yaitu mezbah Kalvari. Mezbah korban itu bicara tentang pengorbanan Yesus di atas bukit Kalvari. Dia mati bagi kita, tubuhnya terpecah, darahnya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Untuk menyucikan dan menguduskan hidup kita. Dan secara khusus kita juga bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus lewat apa? Yaitu lewat perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini adalah sarana di mana kita secara langsung direct kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Menyatu dengan tubuh dan darah kita pada saat kita makan dan minum perjamuan yang kudus. Yaitu perjamuan yang kudus itu harus saudara terima dengan iman percaya. Walaupun perjamuan yang kudus ini hanya roti dan anggur. Tapi jelas Tuhan berkata di malam terakhir, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Inilah darahku yang tercurah bagimu. Dan tubuh dan darah Yesus itu mendatangkan hidup yang kekal. Tuhan kata, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa yang makan tubuhku, minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Kehidupan itu mengalir melalui tubuh dan darah Yesus. Demikian juga dengan kesembuhan. Kalau saudara percaya, ada mujizat terjadi. Karena yang kita makan dan minum ini bukan sekedar roti dan anggur biasa. Tetapi dengan iman kita makan tubuh Yesus. Kita minum darah Yesus. Dan tubuh dan darah Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib itu akan mendatangkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Amin. Haleluya. Jadi sebagai kesimpulan awal dikatakan bahwa 3 hal inilah mengalirkan kehidupan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan, worship life, penyembahan kita, perjamuan yang kudus, itu mendatangkan kehidupan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, bahkan dalam pekerjaan kita. Di mana ada air kehidupan, di situ akan terjadi perubahan, akan terjadi kehidupan di situ. Di situ saudara-saudara, kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mau rindukan hari-hari ini. Saudara-saudara, air kehidupan itu apa? Secara singkat kita tahu bahwa air kehidupan itu bicara tentang Roh Kudus. Secara khusus Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menjamah hidup kita kembali. Saudara. Air kehidupan itu, Roh Kudus itu kembali mengalir dalam hidup kita, dalam gerejanya. Haleluya. Mari kita mau cari hadirat Tuhan hari-hari ini. Kita mau rindu kepada air kehidupan itu. Izinkan air itu kembali mengalir dan mengalir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.